kembali lagi bersama Bang Gusti dan Bang Emon dan Halo. kembali lagi nge-zoom guys, nge-zoom. Wey. Udah lama kan tuh pada kagak lihat kita nge-zoom. Tapi Wey. sebelum kita mulai episode yang kali ini, episode khusus yang kali ini bersama Bang Gusti, kita harus ngecen Ngecat apa sesuai nih? dengan keadaan saat ini. Oke, gue mulai ya. Arnold Slot. Adidas. Loh, Oh, Adidas. Adidas. La 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 la. Arnold Slot. La 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 la. Udah bumper. Yeay. Kembali lagi di Pora Salam bersama saya Patrick Raymond Slot. Raymond Slat Tuh. dan juga Cium piala, ada bro. Bang Gusti Football United. Wey. Halo, halo, lo, lo semua. La In la your la 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 la. head. Yang Udah, ini, udah, yang udah, ini. udah. In your head, Arne, Oh, Arne. Terbaik, udah, terbaik, udah. Gimana nih? terbaik. Guys, nggak baik tahu Nggak baik, ngata-ngatain nggak orang baik. yang lagi jatuh. Nggak boleh, nggak boleh, Jangan, nggak boleh. nggak boleh ngata-ngatain. Kemarin kita udah Ngetawain boleh. ngerasain gimana rasanya di Nggak 15 boleh, dan atau mereka lagi ngerasain tuh di bawah. nggak nggak Jangan, boleh jangan. sekali-sekali, nggak boleh sekali-sekali. Terus nih, Nggak, nggak boleh ngatain. amatir. Ngetawain boleh. La la Ya la la itu. la. Gimana, Aduh, Oke, gimana, gimana? gimana Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana, Bang Raymond, Bang Pet, sehat-sehat baik semua? baik. Udah lama nih nggak ketemu Mas Gusti nih. Iya, Bang Raymond. Kita udah terakhir kali udah lama banget waktu masih Tahun lalu era. ya, tahun Lah lalu. ya, masih di era kegelapan. Sekarang kan Era kita inilah kegelapan. bersama Ruben Amorim. ETH, 15 ETH, ya? ETH ya. Bukan. ETH. Udah Ruben Amorim, tapi kita 15. Betul. Ah, Masih bener oh musim iya. lalu kan kita. Musim lalu, oh iya benar, benar, benar. Iya, Musim musim ini kan lalu. musim ini ya lumayan lah. Sekarang ada di peringkat ke-6 ya kan. Guys, Gimana? Dan bisa lu tau nggak? kapanpun turun. Tapi Lu tau nggak, Mon? gimana? Mon, gini Ya. loh. Lo tuh kalau orang tua gua dulu ngajarin kita itu ya, jangan selalu ngeliat ke atas, bersyukur apa yang kita miliki saat ini. Lihat ke bawah, masih banyak yang lebih sial, kan gitu. Ini Nah, ngeliat ke atas nih. ini masalahnya. Kalau gua bilang, jangan bolak-balik lu ngeliatin, walah, Arsenal di puncak Oh, klasmen jangan. diincar sama City. Oh, Jangan jangan gitu. dong, Lu ngapain? bersyukur nih sekarang kita ini udah di posisi 6. Ya, ada yang Betul. kasihan no di bawah di posisi 10 ya kan? Betul. Musim lalu tuh kita cuma bisa ngeliat ke atas doang loh, 15 ya kan. Lihat, Iya. kayaknya bintang di Soalnya kalau langit ngeliat tinggi ke bawah amat gitu. jantungan. Sekarang Kalau ngeliat ke atas sekarang- juga dikit-dikit loh, bedanya kan nggak jauh kan. Ini Sekarang Dan ngeliat ke atas faktanya, guys. optimis, ngeliat Mhm. ke atas optimis, ngeliat ke bawah jantungan. Nah iya, cuman guys, lu pada sadar nggak? Dari 9 pertandingan ini kita baru kalah 1 loh. Dari 9 pertandingan terakhir kita baru kalah 1. Kalahnya sama siapa Bang Patrick? Everton. Everton. Tumben. Ya, Ya, tapi 9 Ah. match kalah cuman sekali itu nggak gampang loh menurut gua. Karena ada yang kalahnya lebih dari sekali ya kan. Padahal di awal-awal musimnya kan tinggi banget. Nggak, maksud gua Itu- Bournemouth mungkin ya kan. Ya. Siapa lagi Ah. mungkin. Itu Ada juga, Sunderland, ada juga. Sunderland ya kan. Iya, Bang, iya. ada bang. 12 kali main, 9 kali kalah. Atau Ada. ada nih yang udah menang. Deket-deket Desember mulai kalah. Deket, belum juga Boxing Day, udah mulai kalahan ya. Iya, udah mulai kalah. Ya, belum dapat Sabar dong. trofinya, belum dikasih udah kalahan ya. Iya. Ada juga. Aduh, ada Ini lah. bapak-bapak Jadi aneh-aneh nih. pada suka gibah ya. Udah, nggak baik. Bapak-bapak 90-an. Gimana? Bapak-bapak Kita bahas apa nih? 90-an. Kita bahas Tapi apa nih? kayaknya kita lebih baik ngebahas tim sendiri deh. Oke, Daripada oke. ngebahas tim yang nggak jelas, mendingan bahas tim kita yang lagi jelas kan gitu. Ya. Gimana bang? Gua Gimana? lihat lu di Twitter nih ya, Bang Gusti. Gua lihat di Twitter nih, kayaknya lu pengacaranya Amorim abis-abisan. Enggak lah, kan kita gimana? Nggak sampai yang, kalau nggak salah di 2 episode yang lalu tuh di
di kita kan lagi ngekritik Amorim tuh, ngeritik Amorim sama Bruno Ah. Fernandes tuh. Terus ada yang ngetek lu tuh kalau nggak salah. Oh ya. Lu baca nggak? Ada yang ngetek lu. Dia, gini dong kalau nge-review tuh yang objektif Bang Football United katanya. Gue mikir, waduh, kenapa nyerang ke sana? Akhirnya gue main ke Twitter lu kan. Walah, pengacara Amorim. Yaudah, monggo. Makanya gue langsung bilang, dah kita undang Gusti biar dia dikasih tempat untuk menjelaskan. Enggak sih, sebenarnya kan gua tuh kalau dibilang pengacara Amorim sudah lama sih ya. Sebelumnya kan pengacara Ole, pengacara Erik Ten Hag. Stance kita kurang lebih sama lah ya. Artinya ya kita Sama. selalu ada di belakang manajer. Kita Betul. sama-sama tumbuh kembang sebagai fans Manchester United di manajer yang tidak Ya. sebentar-sebentar ya kan, manajer yang lama. Dan gua sih berpikir bahwa Ruben Amorim ini masih belum bisa dilihat-lihat banget gitu loh. Kalau mau dibilang dia apakah dia ini sudah sukses atau dia ini justru masih gagal, masih baru Di tahap awal tengah-tengah banget. lah ya. Betul Di betul. Karena tengah-tengah. musim lalu kan gue bisa bilang bukan musim untuk dinilai, ya musim untuk dia Hmm. adaptasi. Dia sendiri kan nggak pengen datang di tengah musim, dia pengennya musim Betul. panas dan Hmm, hmm, ketika hmm. musim ini bergulir pun juga baru dapat satu kali jendela transfer musim panas. Dan itu pun juga masih belum menyeluruh, masih banyak pemain Ya. warisan, dan dia masih membangun sebuah sistem yang sangat baru banget. Seingat gua, correct me if I'm wrong, Bang Raymond dan Bang Pet, kita main 3 Hmm. back itu terakhir Louis van Gaal ya kan. Dia mau main tiga Yoi. lima dua. Itu Ya. aja akhirnya Benar. jadi mundur lagi dia karena di tengah jalan kayaknya kok ya mungkin skuadnya nggak cocok dan lain-lain, dan dia punya hubungan yang buruk dengan manajemen juga pada saat itu. Nah, Hmm, terkait dengan hmm. manajemen juga di belakang Amor ini kan manajemennya juga masih baru konsolidasi gitu loh. Masih banyak Hmm, nama-nama hmm. baru. Kita tahu kemarin ada yang rekrut lagi soal apa namanya? Scouting baru, scouting Ya. senior or something. Terus ada beberapa posisi baru termasuk posisinya Jason Wilcox juga kan. Posisinya Vivel itu juga baru. Jadi Hmm. masih terlalu prematur dan terlalu dini menurut gue untuk nilai Amorim ini apakah dia sukses atau tidak. Dan ini juga kan yang akhirnya Ya, ya. kalau digulirkan bermuara apakah Amorim ini dipecat atau diteruskan kan kayak begitu gitu loh. Jadi menurut gua Hmm. ya jangan ya oke, in a way memang ada beberapa situasi yang gua sendiri ngelihat dia juga kayak misalnya Hmm. ketika kita menghadapi West Ham kemarin nih, pergantian pemainnya ya menurut gua nggak, it doesn't work gitu loh. Justru kita setelah melakukan pergantian kita justru kebobolan ya kan. Tapi di sisi Oh. lain kalau melihat kedalaman skuad kita juga ya begitulah. So-so. Bener, bener. Ya kagak ada pilihan lain kan Betul, istilahnya. betul. Tapi paling nggak ada peningkatan dari musim lalu yang kita ngelihat kalau aduh masukin dong pemain lain tapi pas ngeliat anjir reserve semua isinya. Nah, sekarang ada peningkatan Mhm, sedikit karena udah pemain senior semua. Baru baru mhm, akhir-akhir ini doang kan si Selesi kan. Nah, kalau menurut lu misalnya nih kita sekarang di peringkat 6 nih Mas Gusti. mhm, Terus bentar lagi udah masuk jendela transfer. mhm. Tapi masalahnya juga ada masalah baru. Kita tahu semua AFCON mau bergulir dan Ah, United ada 3 orang pemain yang pasti hilang. Paling yang betul. ditahan kemarin beritanya Kanan Mbomo semua kan. lagi. Mbomo tanggal 21 masih bisa main tuh kalau nggak salah lawan Aston Villa, lupa gua. Nah, Mhm, berikutnya kita bakalan hilang bahkan sampai game lawan Manchester City. Nah, menurut mhm. lu gimana nih? Ngeliat dengan keterbatasan yang kita punya, bisa dibilang gue udah sering bahas inilah sama Patrick. Ya, 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 ya. Kalau Gue juga kita sering mau lihat. belanja gede-gedean, sulit karena duit Betul. terbatas. Kalau kita mau nyari pemain pinjaman, siapa? Gitu loh. Nah, menurut lo apa yang mesti dibenahin nih sekarang? Ngeliat ngeliat kita udah mulai, gue nggak bisa bilang kita unggul karena sampai Mhm, peringkat mhm. 13 aja kita kepleset sekali aja udah turun ke 10 lagi gitu Betul, loh. betul, betul, betul. Jaraknya masih ketat ya Bang Remon ya Ketat banget. dari atas Kayak sampai ini. eh kayak kutangnya Patrick, ketat. Iya. Lanjut Nggak sih, lanjut Mas. gue juga ini sih. Jadi Hmm. situasi Afcon ini memang apa ya? Bikin deg-degan gitu ya. Karena tadi sudah Hmm. disinggung juga sama Bang Raymond, Bang Pet juga Hmm. Hmm. bilang bahwa kedalaman skuad kita ini
nggak dalam, dangkal gitu, dan sering Iya, terlihat iya, juga iya, kan, iya. kayak kemarin waktu menang lawan Wolves juga, begitu ada pergantian kita sudah unggul enak, malah Wolves yang Malah, sudah nggak bagus malah dia iya, bisa pegang kontrol lagi, iya, kan itu iya. mengkhawatirkan. Dan Benar. tadi Bang Bang Pet juga bilang ini absen kanan semua lagi, ya sudah berarti saatnya kita kiri. Enggak, tapi iya sih, ini bikin deg-degan gitu ya, karena tiga pemain ini Iya, merupakan pemain inti semua, pemain vital, iya, pemainnya Ruben Amorim lah menurut gua ya, karena benar. selalu ada di sistemnya, proven so far walaupun dengan dinamika naik turun. Gue sepakat sama Bang Remon sih, idealnya sekali lagi ya, Hmm. ya kita bulan Januari itu harusnya spending gitu. Tapi kalau ngelihat keuangannya pas-pasan, kita butuh penjualan dulu, dan pemain yang Hmm. dijual itu nggak bisa lepas di bulan Januari, macam kayak Rashford, Rasmus Iya, iya, Højlund iya, ya kan. iya. Eh, ya ini kan membuat situasi pelik, dan ini bikin deg-degan bener, nanti jadi lawan eh, lawan Bournemouth masih bisa, lawan Aston Hmm, Villa tuh hmm, hmm, kayaknya hmm. ada yang sudah bisa mulai absen kalau nggak salah, dan terus sampai Hmm, hmm, hmm. Si Derby of Ahmad sama Manchester. As, Mas Rawi ki- udah absen. Mm-mm. Jadi terus kita menerus ada sampai sekitar sekarang. 7 game kita, termasuk Ya, di rentang waktu itu kita dapat Derby of FA Cup Manchester. lah, iya, enggak Oh FA ya, Cup FA yang lawan Brighton, lawan bener. Brighton Betul, 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 bulan sebelum Januari. kita derby Manchester itu kan. Betul. Hmm, Jadwalnya padat kita tahu sendiri, ada. tapi kedalaman skuad yang dangkal, sudah dangkal tambah apa namanya, ditimbun lagi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi tambah lebih Hmm, dangkal lagi. Jadi iya, 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 iya. ini menurut gua kita bisa mulai nilai, kalau menurut gua sih, tapi sedikit ya. Hmm, Karena dengan proporsi juga, gimana Ruben Amorim sih menurut gua. hmm, hmm, hmm. Karena dia sudah tahu dari preseason bahwa ya ada yang namanya AFCON, dia sudah tahu pemainnya akan ada peluang untuk ikut Piala Afrika. Iya, iya, iya. Tapi apakah semua ini nanti akan ada di tangannya Ruben Amorim? Ya manajemen juga menurut gua nggak bisa tutup mata dengan itu tadi, Hah, tidak bisa mendatangkan pemain. Bahkan manajemen sudah bilang, wah kita kalau pinjem kayaknya antara yes or no. Soalnya manajemen ini kayaknya kalau ngelihat sekarang beda sama manajemen yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kan hmm, jangka pendek hmm, oke lah, hmm, nggak apa-apa. Kalau mereka kayak sekarang nih pingin minimal jangka menengah lah. Kalau ngontrak pemain aja minimal hmm, yang hmm. muda Ya, lah, ya. terus kasih kontrak 5 tahun. Seakan-akan untuk kemungkinan mendatangkan pemain pinjaman itu juga nggak besar gitu loh, karena mungkin mereka Ya, akan ya, berpikir, ya. daripada kita spending loan fee, bayar gaji atau seperti Mendingan apa, tuntasin beli putus gitu ya. atau ditabung dulu nanti musim panas kita jor-joran Oh, oke. Iya, iya, Cuman iya. kan resiko banget ya kalau misalnya musim dingin ini Mhm. juga kita nggak belanja. Walaupun sebelumnya gue mau tekankan dulu ya, dari sejarahnya transfer window juga nggak ada tim yang bisa belanja, jarang jarang dapat pemain bagus di bulan Januari. Karena itu emang ya kayak tadi, putus kontrak di tengah itu jarang banget ada klub yang Mhm. memutus kontrak pemainnya di tengah. Tapi kalau menurut gue, kalau Mhm. manajemen nggak ngedukung di bulan Januari ini, ya Amorim ya ibaratnya ditinggalin begitu lagi, ibaratnya ya lu mau udah kehilangan Bumo, Amat sama Masrawi, lu di bangku cadangan aja udah nggak ada pilihan, ya lu Aha. mau ngapain lagi, lu nggak bakal bisa ngejar target kan. Di awal musim udah ditargetin tuh minimal 6 ya. Mhm. Ya, Ya agak berat kalau lu kagak ngedukung di bulan Januari ini menurut gua. kalau gua tanya nih sama Bang Pet sama Bang Remon Hmm. ya, kita tadi dibahas sama Bang Pet, gua nanya nggak apa-apa kan ya, kita Nggak apa-apa, nggak apa-apa. bertanya-tanya. Jadi ini Anda kanan semua nih. menanya, kita menjawab. Oh, ini Jangan semua. apa? Gua BNB nih, Bang, nanya Bang. Kan R-nya enggak. Oh, gua gini-gini warga poros masih nonton, gua jangan salah loh. Eh, kan tadi kanan semua nih ya. Dari Mbumo, Ya, Ahmad, Mazraoui. Sekarang gue ya. pengen tanya satu-satu deh, nanti siapa jawab duluan terserah nih. Hmm, Ya. Dengan keadaan nggak ada yang datang, mau pinjaman mau permanen, hmm. kemungkinan promosiin tim akademi Ruben Amorim masih ragu-ragu. Hmm. Siapa nih kira-kira nih? Kita mulai dari satu-satu deh, coba. Maksudnya siapa yang gantiin Gua Mazraoui, gua siapa yang gua gua gantiin apa? Mulai Oke, dari oke, oke. Patrick dulu lah. Oke. Soalnya Kalau kalau gua dari sih gue nanti ngeliatnya, dia nyontek ide gue soalnya. ya makanya gua duluan, biar lu kagak nyontek gua. Jadi sebenarnya kalau posisi Mas Rawi itu nggak apple to apple ya pergantiannya. Menurut gue Of course, of penurunan, course. Iya, 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 iya. tapi minimal posisi itu sebenarnya masih bisa tertutupi karena Dalot masih bisa balik ke kanan,
ya untuk jadi right wing back, dengan Dorgu jadi left wing back. Yang di posisinya Bumo pun, ya itu yang gue bilang, kan masih ada yang namanya, kita nggak tahu nih Sesko sampai kapan. Tapi kalau Sesko udah sembuh, katakanlah Sesko pun belum sembuh, masih bisa kita andalkan Cunha, Mason Mount dengan Bruno kembali lagi seperti dulu, masuk ke depan. Oke. Dengan catatan yang di tengah itu ya, lu either lu masang Maino, lu percayakan Maino di posisinya yang biasa dipakai sama Bruno, atau ya lu pakai dua double defensive midfielder di dalam Ugarte dan Casemiro. Nah, yang jadi problem yang paling utama bagi gua adalah posisinya Ahmad. Karena oke, lu udah ketutupan nih posisinya Bumo dan ketutupan posisinya Ahmad sebagai right wing back. Tapi ketika lu masukin Dalo dan Dorgu dan tiba-tiba nih, katakanlah yang jelek-jeleknya ada cedera lah atau ada nggak jalan sistem di bawah. Ini kan kita tahu nih, Dalo nih kadang-kadang oke, kalau kemarin lawan Wolves oke, karena lawannya Wolves. Ya, tapi ketika dia nggak bisa ngejalanin atau apa, lu kagak punya lagi yang namanya backup lagi. Itu yang gua khawatirin. Tapi ya posisi gua seperti itu. Khawatir ya, tapi nggak terlalu khawatir banget karena sebenarnya ada yang untuk mengisi itu. Walaupun tadi lu bilang kualitasnya memang bukan grade jomplang. Bukan grade AA lah ya, grade ya, ibaratnya lu nggak ganti A dengan A, lu ganti A dengan C. Kalau Bang Raymond gimana, Bang? Kalau gue ini sebenarnya udah sering gue bahas sama orang yang suka ngejiplak kata-kata gue ini di atas. Jadi kemarin tuh gue sempat bahas sama Patrick. Kalau misalnya memang Mazraoui hilang, gue nggak khawatir. Karena dia ada beberapa kali pertandingan dia hilang dan kita bisa handle. Buktinya kita 9 pertandingan baru kalah sekali. Walaupun banyak seri, paling nggak kita masih compete di papan tengah gitu. Karena gue bukannya pesimis, gue termasuk orang yang ya United nih nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya mau 3 besar, Ruben Amorim 30 tahun di kontrak. Kalau gue bilang 3 besar ya, gue bilang 3 besar. Tapi kalau 4, 5, 6, 7 ya expected timnya kayak gini. Kecuali Januari tiba-tiba ada orang yang ngasih duit dan belanja gila-gilaan. Tapi sebelum ke sana, gue ngebahas ini sama Patrick. Kalau misalnya kita hilang Mazraoui, sebenarnya ya dibalikin lagi posisinya. Terlepas dari gue nggak mau ngomong Dalot nih karena beberapa kali gue komplain soal orang ini ya. IQ footballnya rendah banget. Cuman kalau ngelihat fisik yang paling bisa banget di situ ya Dalot. Cuman kita ngelihat kemarin ini ada 2 pertandingan bahkan di Wolves kemarin. Liha udah mulai diturunin dari menit 60-an. Kalau 67, 68 dia main. Betul. Jadi gue pikir kalau memang sulit ya Dalot di kiri, Dalot di kanan. Dorgu yang beberapa kali Ruben Amorim bilang, gue nggak tahu kenapa kalau gue nonton Denmark kayaknya enak dia main, tapi ketika dia bawa bola buat kita, gue khawatir gitu loh. Kalau kekhawatiran dia itu posisi itu bisa diisi sama Luke Shaw atau bahkan Liha ditaruh di atas buat nutupin kekurangan Bruno yang mungkin akan ditaruh jadi balik ke nomor depan 10. didorong karena nggak ya. ada Ahmad. Iya. Di belakang ya pasti either Liha dibantu Ugarte sama Casemiro, ya kita kuatin di tengah lah intinya. Di depan selama Sesko nggak bisa main, ya mau nggak mau kita berharap Cunha fit terus karena kita tahu dengan cara main dia yang suka take ons, itu orang sering banget diambil sama lawan gitu loh. Maksud gua dijailin sama lawan. Kemarin lawan Wolves aja berapa kali dia ditarik, di tackling abis-abisan. Gue berharap Cunha nggak cedera. Ditambah Mason Mount kan kita tahu track recordnya ya. Sebenarnya yang bikin gue khawatir bukan keadaan, bukan proporsi tim, lebih ke keadaan si pemain ini. Gimana kalau mereka cedera? Habis kita Januari nggak ada belanja, selesai. Hilang harapan kita ngecengin Liverpool nih. Ya kan? Tapi tadi Bang Raymond bilang ada hal juga yang menarik yang dibahas juga ya di Poros di episode sebelumnya, bahwa dengan Amorim yang ada saat ini, ya memang ruang lingkup geraknya nanti di papan klasemen itu ya 8, 7, 6. Sangat terbatas. Gue sepakat. Kita tahu keadaan tim kita sendiri kan.
terlepas dari orang-orang yang gue nggak tahu haters atau emang dia nggak pernah nonton MU, dia nonton MU masih jelek-jelek aja. Kita kan ngikutin nih, Ih, ya kan? Hari ini tolol, besok tolol lagi, begitu dipasang di tempat lain, mati lah udah. Maksud gua Ya, kayak kalau gitu. kalau yang cuma ngikutinya dari highlight, Mon, mereka tetap akan Iya. protes tentang formasi 3 back itu kagak nah, jalan. Ya, itu sering Iya. banget. Kagak itu ngerti bahwa di dalam bentuk formasi itu ada sistem yang ngerubah formasi itu saat pertandingan. Tapi udah nah capek dah ngejelasin itu. tapi gua jadi malah jadi tertarik nih pingin tanya ke lu berdua nih Bang. Jadi itu tadi Hmm. soal masalah tiga backnya Amorim gitu ya. Karena kan ini tidak Hmm. tidak tidak lepas dari kritik juga ke Ruben Amorim gitu ya. Haruskah, terutama kalau kita melihat, oke lah, di situasi AFCON ini ya katakanlah, haruskah atau bisakah katakanlah seperti itu, Amorim ninggalin dulu nih tiga backnya, balik lagi ke Kalau 4-3-3 atau 4-2-3-1, gimana menurut lo Bang? jujur kalau gue pribadi ya Gus, gue Mhm. nggak setuju karena ini pakemnya Amorim itu satu. Mhm, mhm, Ya gue seneng dengan keras kepalanya dia karena dia percaya I believe in the system and I will do the system. Dia mhm, bahkan sampai berani mengatakan kalau kalian mau ngubah sistemnya ganti orangnya. Itu yang membuat gue punya nilai plus buat Amorim. Ya berarti lu mhm, percaya dengan sistem lu. Apapun kalau lu udah yakinin bisa lu jalanin, lu yakin dengan sistemnya, pasti mhm, itu akan mhm. sukses. Nah kalau gue bilang orang-orang yang bilang 3 back ini nggak jalan, ini yang suka nggak kalau gue bilang masih halu, yang masih nginget MU zaman jaya-jaya dulu. Lu tuh harus ingat Oh. Casemiro saat ini kelihatan bagus, itu justru karena ada 3 back ini yang melindungi di belakang, yang bisa mengcover. Lah coba lu bayangin cuma 2 back, Casemiro ketinggalan, kelar itu pada nggak mikirnya ke sana gitu loh. Kecuali lu nanti misalnya kayak kita kan mengharapkan dulu Baleba lah, Anderson lah, siapapun. Mhm, Kecuali memang nanti kita bisa memiliki satu defensive midfielder jangkar yang betul-betul lu bisa andalin. Oke, mungkin Amorim bisa bereksperimen untuk mencoba dengan sistem yang lain. Tapi kalau menurut gua untuk saat ini dengan kualitas pemain yang kita miliki saat ini, menurut gua mhm, this is the best thing you can do. Karena let's say contohnya kayak besok AFCON yang idenya Emon untuk meletakkan Licha sebagai center back itu akan mhm. membantu membantu Casemiro banget. Karena ya kita sama-sama tahu Bruno juga I love Bruno tapi disiplinnya juga kadang-kadang nggak ada. Ya Apalagi kalau defensifnya Bruno juga itu kan Malah justru Bruno lebih hidup kalau dia di 10 sebenarnya kan. sepakat, gue ya sepakat banget benar. sama Iya, Bang iya. Raymond. Gue Ya betul. tapi sebentar sebelum ke Bruno, gue kalau ke Bang Raymond gimana nih Bang Raymond? Tadi Bang Bang Pet sudah bilang Bang Pet nggak setuju nih. Kalau Bang Raymond Ini gimana? hostnya Setuju nggak? siapa ya? Enggak. Hah? Kenapa kita yang Oh jadi kita ditanyain? Iya. loh, gue juga Ya pengen mau tahu dong. buruan. Gimana Iya, ya kalau nggak Bang apa-apa, nggak Raymond? apa-apa. Ini kan namanya juga diskusi ya kita ya. Yes, yes, Ini yes. tongkrongan bapak-bapak ngobrolin MU. Jadi Bapak-bapak ex sebenarnya organisasi yang sama. Alah, gimana 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 gimana? Yoi, United bukan yang nggak Indonesia pakai organisasi guys. ya. Gimana Guys, gimana United gimana? Indonesia akunnya udah dijual nih, udah jadi ini. Apa sih Pet? Apa Lu sih? mau apa sih? Nggak jadi, nggak jadi. Internal juga. Iya, Gimana kalau kalau Bang Raymond? menurut gua kalau misalnya mau ganti formasi nggak bakalan mungkin karena dari Ruben Amorim juga udah berkali-kali dia bilang gua nggak Mhm, akan ngerubah pakem. Kalaupun yang harus dirubah ya pemainnya, either dia gue letakkan di posisi berbeda atau mhm, dia datengin pemain baru dalam tanda kutip kan gitu. Cuman kan kita tahu eh, di sepak bola modern ini lu kalau nonton bola nggak usah jauh-jauh deh buat fans Liverpool. Sorry, Liverpool nggak pernah make. City, Arsenal paling sering itu pakai 2 back di belakang. Ditambah satu kiper jadi berapa? 3 pemain. tiga ya. Maksud gua ini pakem modern yang sebenarnya udah sering dipakai kalau manajernya pakai pakem atau strategi 4-4-3-3, 4-2-3-1, tetap akan ada 3 back. Mhm, Dengan Amorim pakai pakem 3-4-2-1 sebenarnya itu menegaskan kalau 3 back ini nggak akan berubah. Tapi bisa fleksibel kalau pemain wingback gue turun, gue jadi ada 5 pemain di belakang. mhm, Jadi mhm, menurut mhm. gue nggak ada masalah kalau lo ngebahas Iya. ngebahas 3-4-3 nggak bakal hidup bang di Liga Inggris. Mhm. Liverpool kalah 0-3 sama Crystal Palace kan gitu. Kita bisa ngalahin Liverpool juga. Chelsea Jadi kalau waktu juara dulu juga 3 back kan kalau nggak salah ya? benar Iya, di Conte. bawahnya Conte itu Maksud tiga gue empat nggak tiga ada itu. masalah.
nggak ada masalah. Toh kemarin juga ketika kita lawan Crystal Palace itu ngasih lihat kalau ini nggak ngomongin lapangannya, lapangan kemarin Hmm. busuk banget pada jatuh-jatuhan. Iya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin secara pertandingan, secara sistem, Oliver Glasner nggak ada apa-apa ya, orang dia kebingungan. Kita main 3-4-3 tok, nyerang Hmm. 3-5-2 Hmm. atau tiga Hmm. dua lima. Selesai, kita bisa dapat dari set piece lagi. Mereka bingung ngejagain pemain Manchester United. Maksud gue ya nggak ada masalah sebenarnya sama Pakem ini. Lo mau pakai mau sampai kapanpun di Liga Inggris dengan tim-tim yang bermain cepat, dinamis, ya ini akan kepake. Masalahnya poinnya satu, pemain lo ngerti atau enggak? Kan itu Hmm. Ya. kuncinya. Justru Nah itu, justru hmm, gimana? sorry gue potong ngambil apa yang poinnya Bang Raymond tadi bilang yang pemain Hmm. lu ngerti apa nggak? Justru gue pikir justru bisa kontraproduktif nggak sih kalau justru di tengah musim gini terus dirubah lagi, nanti selesai AFCON Betul. balikin lagi. Iya, Betul, iya. betul. Jadi masalah justru. Makanya Seakan-akan gue pemain MU itu pada pinter-pinter banget semuanya, kagak ada padahal ya. Dongo-dongo semua. Lu mempelajari 3-4-3-nya Amorim aja. Lu butuh satu musim sampai posisi iya, setengah musim sampai benar. posisi 15. Nah, ini sekarang udah mulai ngerti. Lu ubah lagi. Bingung lagi tuh semua pemain. Marah-marah mulu Patrick ya. Gak kagak, Nggak di cuy. nggak lagi ngobrol berdua, lagi ngobrol bertiga marah-marah mulu. Kagak, gue realistis aja. Maksudnya gini. Itu yang gue bilang. Kalau lu masih berpikir bahwa MU itu masih di zamannya Sir Alex Ferguson, zaman jaya-jayanya kita, dan pemainnya ya cukup cerdas kayak Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs yang IQ sepak bolanya juga di atas rata-rata. Ya lu bisa ganti formasi terserah lu. Lah ini pemain kita Luke Dalot. Shaw mah tahunya Intinya maju, umpan. Dalot intinya mah no, kalau lu lihat. intinya Mehmet, kalau gue bilang ini berkali-kali gue bilang di Poros Salang, formasi mau 3-4-3, 4-3-3, bahkan sekarang ada yang unik dan mulai ditrenin sama Pep, dipakai juga sama Daniel Farknya Leeds. Leeds. 41 Ada 41. yang 4-1-4-1 ini kan udah nggak biasa gitu, dan mereka worse, mereka bisa menang dengan strategi. Jadi kalau misalnya ngomongin ngomongin kompetisi ini sekarang, lu jangan ngebahas formasi deh, lu jangan Sepakat ngebahas gue. sistem deh, Iya, lu iya, ngebahas iya. aja gimana cara pemain main main apa yang diinginkan sama manajernya. Kalau nggak works, ya lu mau pakai formasi apapun nggak bakal jalan gitu Nah, loh. Justru dan hmm, ya, ya gue gimana juga Mas Gus? nyambung tadi yang dibilang sama Bang Raymond, sorry, apa soal masalah pemain juga gitu ya. Dan ini menurut gue ada kaitannya juga dengan Ruben Amorim. Sekali lagi, Hmm. ya oke, gue dibilang belain Ruben Amorim. Ya, Ada waktunya setuju. dia memang dia salah gitu. Tapi di sisi lain Hmm. jangan lupa loh di atas lapangan itu, gue juga sering di Poros bilang sama Bang Pet juga dulu, manajer itu kan bukan seseorang yang megang joystick di depan layar gitu ya. Dia Yoi. Hmm. memberikan instruksi, ya pemain mengimplementasikan di atas lapangan dengan attitude yang bagus. Nah, kemarin waktu Hmm. lawan Wolves, lihat dong 10 menit babak pertama. Pemain kayak, lah lu belum bikin gol kedua kok mainnya santai sih, malah lepas Iya, kontrol bolanya. iya, Iya. iya, 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 Lawan iya, iya, West Ham iya. United, maksud gue begini. Ya, akhirnya malah kita disamakan kedudukannya kan. Maksud gue Hmm. begini, attitude pemain, karakter pemain Manchester United ini juga sesuatu yang harus dikritik loh. Dan Menentukan benar. Betul. dan ini kan sudah sesuatu yang kalau kita lihat lagi ya gue kaitkan juga sama skuad warisan untuk Ruben Amorim. Oke, Ruben Hmm, Amorim hmm, hmm, butuh hmm. permainan yang fluid tadi Bang Raymond bilang transisi cepat, Hmm, bermain hmm, hmm. intensitas tinggi. Ini kan Hmm, butuh hmm, hmm. apa ya? Butuh karakter yang kuat gitu ya untuk melakukan hal Karakter ini sama semua. IQ football yang lebih tinggi. Yes, betul sekali, Benar. sepakat gue. Pemahamannya itu. Sepakat sekali. Dan ketika itu tidak berlangsung, maksudnya tidak bisa diimplementasikan di atas lapangan oleh beberapa pemain yang tentu saja ada pengaruhnya karena sepak bola permainan tim. Ya ada salah pelatih, memang tentu saja gimana dia berkomunikasi, menginstruksikan, melatih di Carrington. Tapi jangan lupa pemain pun juga, ya dia juga punya tanggung jawab loh yang digaji gede mereka loh, ya kan? Nah, iya. Benar, benar, benar. Justru gue mau nanya juga nih sama Mas Gus Gimana nih. gimana Kalau gimana? misalnya kita ngebahas apa yang dilakukan sama Amorim sekarang, Mhm. terus dia juga apa? Menurut gue pemain juga udah mulai terbiasa. Kita udah sering ngeliat lah. Eh, bahkan tanpa sadar kita Mhm. tuh main 4-4-2 di tengah pertandingan. Kita Oh, bahkan 4-3-3 di tengah pertandingan. Ya. Masalahnya kalau ada pemain baru masuk, ini bakalan jadi masalah baru atau enggak gitu. Nah, kita ngeliat nih, ini udah Desember, bentar mhm. lagi transfer window.
Kalau Mhm. menurut Mas Gusti ngeliat apa yang udah dilakukan sama Amorim dari Mhm. kemarin, Mhm. sama ngeliat kita bakalan kehilangan pemain di tanggal 18 ya, sorry 21 Januari. 21 Januari ada 3 pemain yang bakal hilang, kecuali Bomo ya. Mungkin dia, gua Aha. nggak tahu update-nya sampai sekarang terakhir dia bakalan diizinin karena dia tuh pertandingan Kamerun tuh di hari ketiga. Jadi Mhm. harusnya tanggal 21 masih bisa main. Yang 21 udah Desember ya Bang, koreksi tadi ya bilang 21 Januari ya, Desember. 21 Hmm. Desember benar. Aha. Yang main duluan kan si Maroko lawan Komoros Tuan ya, si rumah soalnya. Mazraoui ya, tuan Tuan rumah rumah. soalnya. Nah, nah kalau menurut Mas Gusti kira-kira siapa nih pemain yang bisa dibilang kayaknya dia bisa deh langsung masuk ke apa namanya ke sistemnya Sorry, Amorim, dan sorry. dia juga mungkin bisa ngangkat mental tim dengan, menurut Mas Gusti dia bagus karena kita tahu nih udah banyak banget list pemain yang udah keluar kayak kemarin Carlos Baleba Mhm. udah ribut banget, Adam Wharton, belum lagi Elliot Oh, Anderson, ada Morten Hillman dan macem-macem. Bahkan menurut gue justru bukan yang di tengah doang, lu mesti mikirin depan nih. hmm, Hilang Sesko aja udah pusing. betul, Gimana kalau betul. punya ankle atau Oh, kesleo otot lah ya bisa dibilang, atau hilang Bruno kita ke 2 orang kunci. atau Bruno kepleset terus Nah kena, itu aduh ngeri banget gua. itu Tar, tar, itu tar, tar. itu maksud Aduh. gua. Emang Ini Bruno udah, bisa cedera ya? nah menurut Mas Gusti ngelihat Musim lalu aja dia perkembangan. kagak main karena tangannya cedera tuh. Iya, bukan kakinya. Jadi Bukan pemain-pemain kakinya. yang direkrut ya Bang Bang Remon. Iya, menurut Maksudnya Mas pemain Gusti luar. ngelihat 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 perkembangan kita sekarang enaknya bagaimana gitu. Ruben Amorim mesti melakukan apa nih? Kalau berandai-andai nih berarti ya. Hmm, 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 Em, hmm, hmm. Ya, gue sepakat sama Bang Remon bahwa kalau ngelihat aja yang lepas itu kan bukan cuma lini tengah ya, Betul. tapi ya ada senangnya juga kayak Mbumo. Padahal Mbumo ini kan tumpuan nyerang kita banget loh. Dia top skornya Banget. ya kan. Dia 7 gol udah so far. makanya terus 6 apa 7 serangan kita tuh banyak dari kanan terus loh. dari kanan, Iya. betul betul. Porosnya Amat sama siapa? Bomo. Mbumo. Nah, dua-duanya Hmm. sekarang absen. Idealnya sih menurut gua ya cari pemain yang di posisi itu. Cuman Hmm. yang di posisi itu dengan sistemnya Ruben Amorim yang tidak biasa juga dimainkan oleh banyak klub lain ini kan juga Nah, juga juga apa ya? Ya juga benar-benar. tantangan. Nah, kalau tadi Bang Remon katakanlah kita berandai-andai siapa yang bisa didatangkan, gue lebih melihat dua hal dulu karena berharap bisa Ya. memberikan impact langsung. Nomor satu Hmm. adalah eh, pemain yang proven bisa bermain di sistem 3 back dulu. Walaupun tadi Bang Ya, Remon, ya ya, gue ya, juga ya. sepakat bahwa sebenarnya ya oke lah apa namanya formasi bukan satu-satunya hal yang paling penting, tapi paling tidak ketika Hmm. dia masuk Hmm. dia bisa langsung nyetel gitu ya. Terus nomor dua kalau gue lihat ya pemain yang punya pengalaman di Liga Inggris karena Nah, satu nama ini. Satu Diam dulu, nama Pet. ini. Diam dulu, Pet. Orang lagi jam ngomong. Pas dia nyebut nanti gue nyebut duluan dah. Jadi ya gue ngelihat itu sih. Jadi dua 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 Hmm. Hmm. faktor utama. Sekali lagi Oni bisa Ya, berandai-andai. Walaupun ya, ya, ya. sebenarnya nggak mesti ada yang mengatakan misalnya punya punya pendapatnya kan nggak mesti juga yang harus proven Liga Inggris. Contohnya waktu kita datengin Bruno Fernandes di tengah musim, dia juga belum punya pengalaman di Liga Inggris ya kan. Ya, ya, Tapi ya. pada saat itu dia bermain di posisi yang memang dia sangat luar biasa Nyaman. gitu loh. Di Ya. samping diakui atau tidak ya sorry to say Bruno itu magnifico gitu ya. Dia Ya, masuk di ya, bulan Iya ya. itu. Januari semenjak itu kontribusinya luar biasa. Itu fakta Hmm. gitu. Hmm. 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 Ya dari tiga nama yang disebutkan sering di media, Baleba, Elliot Anderson, Adam Wharton, gua sih nggak jauh-jauh dari tiga nama itu sih, Bang Hmm. Hmm. Raymond. Oh, Hmm. beda ternyata. Emang lu pikir gua mau bilang siapa? Kagak gue kirain Harry Kane ini yang bakal disebut. Oh. Proven main di posisi 3 back. Terus dia juga udah terbukti di Premier League Dan, ya. aduh itu juga iya sih, malah lu ngingetin gua. Iya. Karena Karena kita Harry punya Kane masa, sendiri udah pengen cabut kan. gue jadi karena Bumo ini mesin gol Hmm. kita gitu ya, faktanya seperti Iya. itu. Ya kita butuh mungkin dalam tanda kutip talisman juga gitu yang bisa bisa Iya. diandalin dan kalau kita lihat bagaimana cara main Harry Kane, dia sudah
eh, ada evolusi sedikit juga yang dilakukan sama Harry Kane. Dia tidak lagi di depan doang, tapi dia juga aktif ke tengah. Hmm. Dia punya IQ eh, Ya. football yang bagus. Dia punya Hmm. experience, ya kan? Em, ya, menarik sih. Tapi balik lagi, satu di antara tiga nama Gini, itu sih. katakanlah budget kita, gue ngelihat realistisnya ya. Mhm, mhm. Budget kita cuma bisa beli dua pemain dan satu pemain pinjaman. Menurut lu siapa yang paling nggak kita bergerak, udah mulai bergerak di akhir Desember ini? Mhm, Karena mhm. kebutuhan di bulan Januari ini luar biasa gamenya semua. Lawan Newcastle, di Boxing Day. Mhm, mhm, mhm. Ya Gimana Mas selain Gusti? kalau seandainya seperti itu, ya gue Hmm. tetap berpikiran paling tidak satu dari tiga nama gelandang. Karena ketika Ya, satu ya, ya, nama ya. itu datang, gue Hmm. berpikir seorang Bruno Fernandes misalnya itu bisa didorong ke depan. Ya. Jadi Sepakat. lini tengah kita bisa lupakan, kita bisa lebih apa ya? Kita bisa yakin tanpa Bruno dalam tanda kutip. Bukannya Ya, mengesankan Bruno ya. penting-penting banget, tapi memang faktanya Bruno penting mau gimana Ya dia coba. ditaruh di Penting belakang ya, memang karena penting. dia penting kan. Iya. Saat ini dia orang yang paling bisa ngalirin bola kemana aja ketika dia ditaruh sebagai defender midfielder. Betul, Gitu. sepakat gue. Dan permasalahan selalu kan dulu di beberapa pertandingan musim lalu pun juga seperti itu ketika Bruno Ruben Amorim dorong agak sedikit ke depan ya biasanya di sebelah kiri Hmm. Hmm. lini tengah kita nggak jalan Ya, bolong, tapi bolong, bolong tapi kalau Bruno bolong. ditaruh di tengah kreativitas lini depannya nih waktu belum datang Bumo sama siapa namanya si Kunya Kunia. lalu si siapa namanya Mason Mount juga pasien BPJS. Hmm. Nah ini yang membuat jadinya jadi dilematis gitu loh. Jadi Iya, memang iya, kita iya, iya. menurut gua bahwa mendatangkan pemain tengah yang bisa eh bukan Penting cuman ya. betul bukan cuman melapisi Bruno tapi ya mengambil peran gitu ya. Sehingga Bruno bisa misalnya dia didorong ke depan. Lalu gue juga sepakat sama yang Bang Raymond tadi bilang soal masalah wingback. Kita juga Hmm. butuh wingback. Hmm. Hmm. Gue jujur gue belum ada sebuah nama yang gue bisa bilang oke ini oke gitu ya untuk bisa menggantikan peran Amat yang menurut gue juga Iya, mengejutkan karena iya, iya, Amat ini iya. kan sebenarnya bukan asli wingback gitu tapi ternyata dia Iya, gue nggak tahu kalau lu gimana Bang Raymond kalau gue dulu awal ya gue agak ragu loh sama Amat gue pikir ini paling cuma peran-peran biasa aja gitu ternyata dipermanenin dan so iya, far so iya. good gitu. Dia udah berapa kali sih sebenarnya dia menyuarakan kalau dia nggak suka di posisi itu kan. Bahkan di awal-awal aja kita ngelihat dia ngambek ya kan. Iya 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 Ternyata, benar-benar. ternyata, ternyata dia baru sadar kalau posisi dia itu penting. Mungkin itu yang merubah mindset dia. Oh, ya udah berarti gue dengan posisi di sini gue lebih banyak terima bola ya. It's okay. Karena gue menginginkan main bola kan sebenarnya bukan yang Iya cuman iya 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 bertahan kan. iya Tapi ketika kita ke serang ya itu yang jadi masalah. Kalau di kanan Dalot kelar. Untungnya kemarin Mazraoui itu. Iya, iya iya. iya iya. Jadi Jadi maksud gue, eh, gimana gimana kalau gimana? menurut lu Bang? Iya, gue setuju. Gue pernah ngomong juga ke Patrick Mhm. nih yang tiba-tiba hilang orangnya nih. Oh iya baru sadar gue hilang ternyata. Jadi ya udah, kita ganti ya Patrick Mas Gusti jadi poros. Lebih menarik, lebih masuk. Remon nih ada aja. Kalau Bang Remon gimana Jadi, Bang Remon? Ada jadi, ini nggak jadi, pemain lain? iya kemarin tuh gue sempat, sebenarnya gue sempat Mhm. riset. Kalau memang Mhm. kita ada kebutuhan di belakang, walaupun yang kayak gue udah jelasin tadi, kita masih ada Liha ternyata dan kita masih Mhm. ada eh, kemarin itu Eden Heaven sama Leny Yoro sebenarnya kalau main barengan juga nggak ada masalah, Lady ya Euro kan? sama Eden Praya ya ya. Iya, kalau misalnya Delit pun udah dibilang kalau Desember dia paling nggak di akhir Desember udah balik kok, gitu. Mhm. Cuman Mhm. Sesko doang yang ditahan. Maguire kita nggak tahu karena ada hamstring kan. Mhm. Nah, Mhm. menurut gue di Dia belakang gue sebenarnya dengan kehilangan Mazraoui nggak terlalu khawatir karena ketika Mazraoui hilang pun kita masih bisa menangkan pertandingan. Dan betul. yang lebih penting sekarang kita punya Saint Lemens. Itu sih bedanya sama Oh. nggak ada Mazraoui tapi di belakang Onana kelar gitu kan. Nah, Sepakat gue. sebenarnya gue sepakat sama Mas Gusti, kita lebih 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 better nyari tengah, memperjuangkan tengah karena kalau misalnya mau ngelihat keterbutuhan wingback saat ini yang gue lihat kayak Denzel Dumfries, David Raum, terus siapa lagi kemarin yang sempat disebut Daniel Munoz. Daniel Itu kan Munoz ya. itu kan pemain udah berumur semua.
29 yang tahun betul. yang menurut gue nggak sejalan dengan visinya Ineos Ineos yang ya. nyari pemain muda terus kan. Ini Mhm, mhm, mhm. wingback yang tersedia sekarang yang kontraknya habis di 2026 atau 2027 pemain udah pada tua semua. Marcos Betul. Llorente di 2027 semua 2026 ini 2027 benar habis. Mhm, Jadi ya ini pemain tua semua. Jadi mendingan ya udah lo perjuangin kata Mas Gusti tadi memperjuangkan tengah. mhm, Tapi mhm. setuju nggak lo kalau misalnya kita memperjuangkan seorang Harry Kane atau Robert Lewandowski yang mereka bilang mau ke Inggris? Gua suka dua nama ini. Ya, eh Cuman kalau harus memilih ya, harus memilih. ya, Kalau gue sih lebih ke Harry Kane. Yus. Harry Kane. Harry Kane. Kalau Bang Raymond gimana? Dua nama ini. Gue yang mana aja sih Gue kayaknya. Yang mana aja jadi Satu nama bareng lagi, itu. satu nama lagi. kenapa Ada kenapa? satu nama lagi yang juga pengen ke Inggris dan dia pengen balik ke MU. Siapa? Jadon Scott Sancho. McTominay. Oh, enggak, dia nggak yakin mau balik. Dia kayaknya sekarang namanya udah ini kayaknya kalau nggak Udah salah. harus masuk di sana ya. Namanya udah ganti Scott McTominay kalau nggak salah. Pokoknya Itali-Itali gitu dia udah. Wah, kayaknya enjoy banget ya. Nggak Apa? bakalan udah jadi dewa Open itu nggak Qatar. bakalan balik ke Dia Inggris. udah, dia sudah betul sekali. Udah menikmati hidup bener lah. Tapi Pressure-nya kalian kan beda. dari tadi berandai-andai ya. Kalian Hmm. dari tadi berandai-andai. Gue cuma mau ngingetin aja. Hmm. Kita tuh masih punya yang namanya Kobe Maino loh guys. Nah, ini menarik kita Iya, bahas juga iya kali itu ya, Kobe tadi betul Mainu. betul. Iya, iya. Kalau menurut gua tuh sebenarnya ya kita sekali lagi kita berasal dari generasi yang sama. Ya. Jadi gue yakin kita pasti happy kalau ada pemain yang berasal dari Manchester, Dari dari tim bukan cuma tim anak-anak ya, tapi tim bayi Manchester sampai terus ke jenjang tembus ke skuad utama, Anak jadi Stockport icon, itu anak Stockport. jadi kapten mungkin. Iya. Ini impian gitu dan gue sempat berharap sebenarnya sama Kobe Maino, cuman semakin waktu ini bergulir, gue kok semakin ragu gitu ya. Karena Hmm. oke, kita bisa berbicara soal masalah teknis, misalnya dia soal masalah adaptasi sama sistemnya Ruben Iya. Amorim dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang menurut gua, correct me if I'm wrong ya, yang justru menjadi basic permainan teknis dari seorang pemain, Hmm. yaitu adalah karakter mental. Ketika pemain itu dia Ya. pingin fighting, oke, gua mau beradaptasi, gua mau ini, gua mau macam-macam. Hmm. Oke, itu luar biasa dan gua nggak ngelihat itu ada di Di apa ya, Kobe. di Kobe Mainu. Dia ngerasa kayak Iya. gua nggak happy gitu loh di Benar, Manchester benar, United benar. saat ini dan ketika itu yang terjadi ya itu sudah pintu keluar sih menurut gua gitu loh Iya, dan Nah, sangat iya, iya. disayangkan. ini menarik. Ini menarik, Gus, yang lu bilang ini. Hmm. Karena kalau kita perhatikan ya, dari beberapa pemain yang terakhir tembus dari akademi, ya name your Rashford, you name your Garnacho, you name Kobe Mainu. Ini punya satu tipikal yang sama nih sekarang nih akhir-akhir ini. Yaitu Bahwa adalah merasa gua punya hak untuk menembus ke tim ah, utama dan gua punya hak untuk bermain. Itu yang kalau gue perhatiin sepakat gua bisa akhir-akhir ini jadi. beberapa pemain-pemain kita yang nembus dari akademi ini sama nih mentalitasnya. Mhm. Bahkan Garnacho yang bikin gue makin emosi tadi pagi itu gue baca yang dia ditanya tentang apakah dia ada penyesalan meninggalkan MU dengan cara yang seperti ini. Dia menjawabnya dengan tenang, no Go, problem. Itu my bagi gue God. itu ya ini yang model-model mentalitasnya. Gue nggak ngerti apakah di manajemen yang begitu bobroknya kemarin itu atau sekarang pun manajemen yang kayak seperti terlalu memanjakan pemain. Nah menurut lu gimana nih? Apa apa masih ada nggak sih itu yang namanya ngangkat dari akademi itu penting lagi di MU? Ya, which Kalau is literally our DNA ya. exactly, gue sepakat sama yang Bang Pet tadi bilang bahwa ini ada sesuatu dengan manajemen karena buat gua ini ada kaitannya sama culture Ya, klub secara keseluruhan. Jadi bukan hanya culture klub first squad aja tapi secara keseluruhan di mana kita Iya. nih bahasa gua mungkin ya correct me if I'm wrong, kita nih toxic. ya, Dari awal tuh kita sudah toxic gitu ya. Dalam 10-15 tahun belakangan ini gitu ya. Dengan ya nggak usah diperpanjang lagi ya. Pokoknya dengan manajemen dengan pemilik yang seperti nah, dengan datangnya Ineos menurut gua mereka juga ingin merubah culture ini dan ini kan tidak mudah gitu loh. Bayangkan ya. Benar. sedemikian besarnya Manchester United mereka harus punya sebuah apa ya? Ya mengembalikan itu tadi yang Bang Pet bilang dan secara mungkin dikatakan direncanakan
lebih mudah, tapi penerapannya ini kan susah banget menurut gue. Dan Iya. ini yang berusaha untuk dilakukan dan sedemikian pentingnya. Karena kalau ini tidak diperbaiki, ya kita bisa berbicara soal siapa musim lalu yang penyerang dari Denmark itu yang pemain muda siapa? Penyerang yang diambil dari Arsenal. Chido Obi. Oh, Cidobi. ini Idobi. Hype-nya kayak gimana? Itu buat gua justru buat jadi worry ke gua gitu loh. Melihat yang Bang Pat tadi bilang, Rashford bagaimana, Garnacho bagaimana. Sekarang ada JJ Gabriel ya, yang Yes, JJ disebut. Gabriel yang berikutnya. Kita berbicara soal masalah kemampuan potensi dia, jelas. Kalau sampai tersorot, itu sudah by default luar biasa. Tapi yang buat gua khawatir adalah, ingat nggak Bang Pet atau Bang Raymond? Paul Pogba tuh dulu luar biasa ya kan, ketika dia Yes. diberikan debut. The moment dia datang ke kantornya Sir Alex bilang, gua mau jadi apa namanya? Starting line Iya, up apa iya, first team. Starting line. first team. Itu momen langsung Sir Alex, oke. Besok Dijual ke Juve dijual. langsung. Ya, Zack, that kind of mentality tuh buat gua sekarang tuh Nah itu. nggak tahu ada atau tidak di Manchester United Iya. gitu loh. Kalau Dan gue Bang, bilang sih, terus gimana? Mas Guti. Nggak, Ada tadinya, satu biar makin seru nih. Ada satu nama lagi yang di siapa? tahun 2026 2027 juga bisa masuk udah bisa masuk ke first team. Ini Siapa? bakal bikin makin repot. Siapa? Kai Rooney. Masih jauh tapi kayak Rooney masih jauh. 2026 Masih 16 2027 tahun. men. Iya, tapi nggak mungkin juga tiba-tiba. Menurut gue gini, kalau misalnya tadi yang dibahas Mas Gusti, menurut gue ini apa ya? Culture-nya Akamsi ya nggak sih? Yang sudah dibiasakan sama tim-tim seniornya, ketika lu datang dari ini Kobe Academy. Mainu ini anak Stockport itu kemayorannya Manchester itu. Tengah-tengah Iya. banget itu ya kan, maksud gue Iya. lu nggak mainin, lu kenapa nggak mainin, lu ngeliat dah kemarin pas dia masuk lawan Wolves itu, pas dia masuk gantiin Casemiro kalau nggak salah, Betul. satu UWN semua berdiri tepuk tangan. Tepuk tangan, bener. Ini kan memperlihatkan kalau dia tuh pantas bermain, buat secara nggak langsung pesan yang disampaikan ke Amorim, lu mainin dia, kita seneng loh kalau dia main kan gitu. Nah ini kan Ya, jadi dilema baru, dan ini bikin si pemain muda ini jadi tinggi kepala. Apa yang betul. dilakukan sama Garnacho yang akhirnya jadi bikin Twitter gua rame gara-gara gua komenin Garnacho ya kan. Fans Chelsea semua muncul. Maksud gue ini udah sering kita lewatin. Rashford kayak begitu, si siapa Garnacho kemarin kayak begitu. Ini mulai lagi Kobe Mainu yang sebenarnya dia bisa jadi pemain besar nih, bisa jadi Betul. Scholes, bisa jadi Gary Neville, Nicky Butt dan lain-lain. Kalau kita ngelihat mental dia dipupuk dari muda gini sama fans juga udah didukung, gua rasa nih anak bakal besar kepala dan ini turun terus ke bawah. Lo lihat, lo sering nonton ini nggak sih Reserve si JJ Gabriel main? Ya nonton gue. Oh, dia tengil-tengilnya Luar ya biasa, ampun. luar Ya itu biasa. tengil tuh anak. Ini Nggak, tapi mudah-mudahan gak jadi Garnacho 2.0 ya. Setiap kali penonton ngasih semangat, itu anak somehow kayak lupa punya temen. Itu yang gue lihat. Iya. sepakat Nah, sepakat itu ini yang gue bilang maksud tadi gue. tengil tuh. Maksud gue yang kayak gini nih, kalau pertanyaan dibalikin lagi, kita perlu nggak sih pemain akademi harus ada di tim utama? Jujur, gue dari dulu gue seneng banget ada pemain akademi. Bahkan gue kayak nggak usah ngomongin akademi, kita ngelihat si Phil Jones, Ashley yang Darren Fletcher ada di tengah-tengah Stratford kan kayak bangga bener. Gila, Gary Neville paling sering. Gila, seneng banget ya ada pemain di situ, dan ini mereka berharap ini digedein sama Manchester United sampai jadi pemain yang bisa dibilang sekelas Wayne Rooney, Wayne Rooney bukan ini, Wayne Rooney mah sekelas kayak, Everton, Ashley Young juga Aston Villa. ya enggak, maksud gua kalau kita ngelihat pemain ada di Stratford End gitu loh, kita kan seneng. Seneng, iya ada mantan pemain yang ada di Itu sana. yang diturunin, itu yang diturunin mental, itu yang diturunin dengan adanya pemain muda asli Manchester. Kita seneng kalau nih anak jadi pemain gede yang nggak cabut-cabut, yang Iya. nggak keluar dari Manchester United. Waktu Rashford keluar aja, ya ampun, kayak Manchester United bubar. Berasa nggak sih lu vibes-nya kayak gitu ketika dia cabut? Ada ke arah sana. Karena itu tadi ya, dia dikatakan oke, di musim terakhir dia jelek, iya.
gimana ya, itu tadi perjalanan karirnya emang dengan dinamika yang naik turun. Maksud gua tidak 100% salah dari pemain akademi juga. Ini lebih ke tanggung jawab menurut gua ke ya manajemen. Bener. Dan nyambung sedikit dari yang Ben Raymond tadi bilang soal masalah gimana menghadapi Wolves. Kan ditepuk tanganin tuh Bang Raymond ya. Dia dapat Hmm, support luar biasa. And then kita lihat dong hmm, gimana dia main kemarin. Buat gua hmm, yang hmm, ya hmm. kalau buat gua secara gua expect lebih sebenarnya dari dia. Lu Iya, punya menit iya, bermain yang iya, lebih iya. tinggi Nah, Hmm. di harusnya lu tim yang buktiin di lu. situ gitu kan? But exactly, ini tim lu lagi nyaman banget ini. Tim Iya, lawannya lagi Iya. hancur banget, ini udah ketinggalan iya, jauh. benar, 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 benar. Dilulukan Terus di stadion ini. Sorry, sorry, Mas Gusti tadi tadi keputus dulu. putus Oh, sorry. Enggak, beberapa detik. gue tadi bilang, ya itu tadi gue sebenarnya expect lebih dari Kobe Mainu. Hmm, Dia hmm, main hmm, di menghadapi tim lawan yang sudah hancur, ketinggalan hmm. jauh. Tim lu lagi nyaman, dan di Iya, stadion ini, lu 2 tahun yang lalu bikin winning goal. bener, Iya. bener. Ada Matias Cunha lagi di situ. Yo, Ah, aduh, itu maksud gue. Kok lu iya, lepas sih gue, aduh, iya, gue iya, gini iya, sih, iya. gimana ya Bang Raymond Bapak? Gue kemarin agak agak ya sama yang kayak lu bilang lah, kita angkatannya sama lah. Kita pasti happy ya, Hmm, tapi sesuai dengan keperluan juga sih, dan iya, ya iya, iya. mudah-mudahan inilah ada yang bisa masuk Ini lagi. ini udah mulai kenceng, Mas Gusti. Ini jadi agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya, guys ya. It's Ini okay. udah mulai kenceng karena tadi gue lagi, ngobrol sama Mas Gusti nih. Ini mesti dalam nih ngobrolnya nih, gitu kan. Football United, bro, terbaik. Oke, Cangkul, bro. cangkul dalam. Jadi gue merhatiin isu yang paling gede sekarang. Kalau United mau beli pemain, harus jual pemain. Mhm. Tiba-tiba nama yang muncul itu somehow Zirkzee, Kobe Mainu. Itu ya sekarang lagi diangkat sama media. Selama Mhm. Manchester United atau nggak usah Manchester United lah, si Fabrizio Romano belum ngomong, ya nggak usah percaya dulu gitu kan. Mhm. Cuman dia udah sempat bilang kalau Mainu ini dipertimbangkan untuk bisa Cabut. bilangnya sih di loan, sama Zirkzee kan dibilangnya ada Oh, ketertarikan AS Roma kan. Nah, maksud gue ya ini ya. dua pemain ini yang mungkin kalau dia cabut, gue orang pertama yang bakalan anjing lah Manchester United, anjing lah. Tapi Cuman Mon, mau gimana? Kalau it makes kebutuhan sense, Mon. sekarang, hah? It makes sense, it makes sense. Karena Iya, iya, ketika iya. lu Kalau jual, ngelihat keadaan misalnya sekarang, lu, it lu makes sense jadinya. iya, misalnya lu jual jersey, lu akan menilai itu dengan mengurangi dengan biaya lu bawa dia, dikurangi dengan harga lu jual dia kan. Itulah Hmm. yang jadi profit profit lu. Itulah yang akan menjadi FFP lu kan gitu. Sementara kalau lu jual katakan Kobe Mainu atau ya katakan Rashford aja dijual, itu adalah pure profit 100% karena tidak ada pembelian dari situ. Itu yang Hmm. akan memperbaiki langsung raport FFP lu. Itu makanya mungkin media ya, balik lagi media nih yang masih ngomong bahwa mereka memikir bahwa yang make sense untuk MU lakukan adalah menjual atau loan out Kobe Mainu. Tapi di sisi lain ini juga kalau gua hubungin sama Ruben Amorim ya. Kalau gua pikir sepakat nggak sama yang akan gua katakan nih. Ini juga membuktikan bahwa skuad dari Manchester United saat ini itu ya masih jauh untuk bisa mendukung Ruben Amorim. Artinya kalau kita berbicara Kobe Mainu tuh pemain inti 2 musim yang lalu loh. Ya, Dia Erik Ten luar Hag biasa. punya Dia itu. dia pemain inti sama Ten Hag ya kan. Ten Hag kasih Ya, kesempatan, dia luar biasa. Di tim nasional Inggris dia starter juga. Ini pemain fantastis, tapi Ya, ya, tidak bisa ya. mendukung sistemnya Ruben Amorim. Joshua Zirkzee pun juga demikian gitu. Jadi oh itu jauh 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 jauh. jadi banyak anggota-anggota pemain yang mungkin di periode sebelumnya mereka ini pemain pilarnya, kontribusinya tinggi, tapi ternyata ya nggak masuk sistemnya Ruben Amorim. Hmm, Ya, hmm, Meaning hmm, setuju. ya Ruben Amorim masih memiliki skuad yang seperti ini loh untuk membangun filosofi sistem sepak bola yang hmm, dalam hmm, tanda hmm, kutip hmm. brand new, sesuatu yang baru di Manchester United. Ya, ya, ya. He needs more time menurut gue. Jelas, Ya. Gus. Gua sama Emon sering di Porsalan udah kita sering ngucapin ini. You have to Belum look. ada setahun ini, Bukan ya masalah nggak sih? udah belum ada setahun, Mon. You have to look. Ruben Amorim literally baru beli 5 pemain. Patrick Dorgu, Senne Oh, Lammens. Dorgo, Dorgo. Ya Dorgu pembeliannya terus. Ruben Ya ya Amorim ya itu ya 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 you have to terus. know. Senne Lammens, Matthias Cunha,
Bumo, Sesko dan Bumo. Bumo. Makanya Ya. gue bilang ketika lo mau misalnya balik lagi ke awal topik tadi kita yang kita omongin, ketika kita mau menilai seorang Ruben Amorim, it's not the time yet. Karena ya, lu bayangin ini squad yang di inherit oleh Ruben Amorim saat ini. Di dalamnya masih ada inheritance pada LVG loh. Di dalam Oh Luke iya Shaw. benar. Luke Shaw itu LPG. Ya, lu bayangin. Dan lu masih berpikir untuk manager out. Bagi gue ini kocak. Lu masih punya dari tahun 2013, lu masih punya di dalam squad lu. Dan sekarang ini majority of the player yang ada saat ini di squad MU ini adalah squadnya Erik ten Hag. Jadi lu nggak bisa mengubah sebuah sistem yang biasa dijalankan Erik ten Hag dalam 4-2-3-1 dan lu ubah jadi 3-4-3 dan lu mengharapkan bahwa ini akan instantly berubah semua. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Dalo tuh warisan dari Mourinho Dalo tuh loh, by the way. tolol, Dalo tuh tolol. Dalo itu warisan Jose Mourinho. Jose Mourinho loh. Jose Mourinho Jose. itu adalah manajer setelah Louis van Gaal. Louis van Gaal. Luar Ya? biasa. Benar. Ya itu faktanya. Maksud gua, ya ini fakta. Bayangkan, kita juga ada fakta bahwa pemain yang pernah dilatih sama Ruben Amorim di Sporting Ya. kesulitan di Manchester United Ugarte. saat ini. Ugarte, exactly. Hmm. Jadi memang sistem ini tuh bukan sistem yang mudah, tapi manajemen paling tidak, dan termasuk gua yakin kalau seandainya memang ini bisa diimplementasikan dengan jauh lebih baik, it's gonna be something gitu loh. Kita ada beberapa pertandingan dengan sistemnya Ruben Amorim, mungkin bagi yang apa ya, intinya kita bisa bermain bagus loh. Contoh ketika menghadapi Arsenal di Ya. pertandingan pertama, lalu ketika menghadapi Liverpool misalnya di Anfield, ya kan? Ketika menghadapi, kalau Chelsea mungkin ada dibilang 10 pemain atau seperti apa. Tapi ada beberapa pertandingan menghadapi Sunderland. Kita bisa, jangan diremehkan lo ya, nggak semua tim main di kandang bisa menang lawan Sunderland Bisa lo ya. menang. Gua Nggak ya tahu gampang sendiri di kan, sana. ada yang hampir kalah waktu itu. Tapi ya itu nantilah. Intinya menang lawan Sunderland tuh nggak gampang loh, kan kayak gitu. Mas Padahal Gusti mereka ngomong-ngomong, ya elah lawan Sunderland aja lu ketawa-ketawa katanya. Ya elah lawan Palace aja lu susah payah kayak gitu. Kita menang. Lu bisa menang kagak kan gitu. Ini siapa sih maksudnya? Nggak tahu. Kenapa Bang Mas Gusti. Raymond gimana? Itu yang pialanya ada di belakang kepala Emon tuh. Gimana Bang Raymond? Ngomong-ngomong tadi pemain bawaan Ruben Amorim yang nggak sukses di sini, Ugarte. Kan dia memang dibuang sama Ruben Amorim belakangan kan. Ada pemainnya Ruben Amorim yang luar biasa, jadi dewa di Liga Portugal, datang ke sini jadi biasa. Oh, siapa itu Bang? Yang begini Bang. Nggak, tapi Untung nggak jadi ke kita ya. Fun fact guys. Soal Emmanuel Ugarte ini, dia juga dijual oleh Ruben Amorim loh ke PSG karena memang tidak bisa masuk ke dalam sistem. Jadi sialnya Amorim aja. Dia dari Sporting ke MU, ketemu lagi apa lu ya? Nggak, tapi ini kocak gak sih? Kocak. Ugarte juga gitu juga kali. Dia udah seneng ya kan? Wah, dia lagi. Habis deh karir gua nih kayak gini. Bener jadi cadangan mati. Amorim datang, Ugarte itu langsung klub mana lagi ya gue ya. Tapi di sisi lain ini memperlihatkan Bang Raymond Boly di tengah nih fragile banget ya Manchester United. Coba bayangin Kobbie Mainoo kayak gitu, Ugarte kayak gitu. Kita nih Casemiro sama Bruno doang. Casemiro nih hobinya koleksi kartu ya kan. Gue juga heran, hobi yang lain kayak hobi koleksi kartu ya kan. Kayak gue punya teori tentang itu, Gus. Gue punya teori tentang itu, Gus. Gimana? Sebenarnya Casemiro itu bukan hobi koleksi kartu. Tapi cuman secara fisik dia sudah tidak mampu mengejar-ngejar, apalagi di Premier League. Jadi ya, lu perhatiin deh, kartu-kartu dia itu adalah terkesan jadinya for the team ya. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, lu udah gak bisa ngejar lagi. Perhatiin deh semua kartu dia. Kartunya itu kalau dia udah keteter, dia ngambil fall. Karena dia tahu kalau dia biarkan tuh pemain maju, ya udah, yang back ini terpaksa maju. Itu yang tadi gue bilang, menyisakan 3 itu bukannya itu gitu loh. Istilah kerennya professional foul. Professional foul indeed.
Padahal ketidakmampuan dia. Kemampuan lagi. Casemiro is a great player, man. He's a great Iya, player. Oh, with all due Tapi- respect, tapi berapa? kita 5 harus Champions akui. League ya, luar biasa loh, Iya. 5 Champions League. Tapi kita harus juga sadar, ini Bapak sudah berumur. Ya. Dan di Premier League, kalau tadi misalnya Casemiro bermain misalnya katakan di Serie A, gue yakin jadi prime Casemiro kembali. Dan di sisi lain berarti ini menunjukkan bagaimana ketergantungan Manchester United buat gue, correct me if I'm wrong, kepada Bruno Fernandes tuh masih sangat tinggi. Dan Iya. menurut gue ini sebenarnya Betul. sesuatu yang ya gak sehat Buruk. sebenarnya gitu loh. Iya, Iya benar. bener, kok bisa gantungin bener loh sama Bruno. Coba Iya. kalau Bruno tahu-tahu dia bikin komentar di depan pers gitu ya. Wah, gua nih sebenarnya pemain yang banyak memberikan, tapi gua sekarang diperlakukan Sorry, nggak bagus kayak Sorry, Gus. gimana? Sorry, Gus. Gimana? Namanya Bruno Fernandes. Oh ya, Mau sorry. salah. Bukan mau salah, ya beda mentalnya. Nah, jadi maksud gua, Kalau Bruno, jelek-jeleknya Bruno paling ngambek di tengah lapangan, ya nggak Iya, pakai itu manggil nggak ada media. obat sih. Sini dong, ngobrol sama gue dong. Manajer gue lagi press conference di sana, gue mau ngobrol sama kalian gitu. iya Bruno. Tapi Bruno nggak bakal gitu. itu buat gua kalau ngomong soal Bruno sedikit ya. Ya itu sisi nyebelinnya Bruno sih. Kadang dia terlalu Iya. overreacted. Tapi di sisi lain ya mungkin itu bawaan norok siapa tahu ya. Maksudnya justru kalau Ya itu di kita Sporting disuruh dia juga kayak gitu kan. makanya kalau Ingat kita nggak? redam dia Dia- malah Game terakhirnya Bruno di Sporting, lu kalau ingat sebelum dia datang ke MU, itu yang viral justru dia yang keluar Yang dia dari mukul pintu. dia mukul pintu, dia ngancurin toilet. Lah emang itu Karena- kalau gue bilang ya, ini kelamaan main di Serie A. Lu perhatiin nggak? Bruno itu lebih ngalah-ngalahin pemain Serie A, yang ngoceh, yang mau teriak-teriak. Nah ini pemain Serie A banget ini anak. Sebentar. Udinese. Sebentar. Gue mau tanya, waktu Bruno di Serie A emang di klub apaan, Pet? Udinese gue udah disebut Yoi, tadi. kelas. yes. Nih, Lu gue nggak ingat tahu deh. gue dikasih Dulu Ada contekannya di sini. gue Gua syuting dikasih pertama kali jersey kok salah. gue dikasih jersey sama Kang Gusti ya, Bruno Fernandes Sporting Lisbon. Gue pelajari. Gue yang Raymond nih, dia suka pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih ke Bang Pet. Pertanyaan Emang. trivia. Emang. Masih aja jelas. Emang kadang-kadang harus dites. Kepala bapak-bapak ini harus dites Ya kadang-kadang. gila lo. Ini power bank nih, memory bank nih. Power bank. Ih, colok dong. Bisa Gimana habis memory dong. bank? Nggak, Jadi, guys, kalau dibalikin lagi. balik ke topik lah. Ke Ruben Amorim, ya buat gua tidak. Ini ketika dia melakukan kesalahan, ya dikritik memang benar gitu. Tapi kalau kritik itu terus jadi bergulir, mengalir deras, bahkan menurut bahasa gue, mohon maaf sebelumnya mungkin agak sedikit liar, jadi sampai Ruben Amorim out. Ya buat gue tuh masih itu. belum sih. Dengan Ya, tadi masih pembahasan jauh. kita segala macam ya dari sisi manajemen, kultur klub, skuadnya dia sendiri, bursa transfer, dan menurut gue ya kita lihat. Mungkin kalau Gimana, Bang? misalnya kita udah sekitar satu tim punya Ruben Amorim semua, baru deh kita bisa ngejudge Ya. di situ. Bener nggak sih? Ya. Ya. Baru Dan kita itu kan bisa ngeliat kayak salah satu artikel. lo udah dikasih satu tim, lo masih nggak proven juga ya. Dengan pemain yang bawaan kemarin, dengan satu tim yang lo punya, lo masa nggak bisa racik manajer apa? Exactly. Baru kita bisa ngomong Nah, kayak gitu. Tapi Mon. Gue mau ngasih satu fakta lo ini, Mon. Nggak semua fakta mulu manajer. nih baca nih pasti nih. Kagak, ini lu lihat nih. Lu gua kasih tahu lu ya. Nggak semua manajer ketika lu kasih pemain, kan lu bilang tadi kalau Ruben Amorim udah dikasih pemain baru deh lu bisa nilai. Ada tuh manajer musim ini dikasih semua pemain yang dia mau sampai ngabisin 500 juta pound sterling. Tapi posisinya di mana? Lah, malah Bang Raymondnya hilang. Langsung kelihatan deh. Nggak, tapi ya Jadi nggak jaminan juga sih, Mon. atau mungkin gini deh untuk Ruben Amorim ya mungkin nggak 100% lah, katakanlah mungkin 80% kalau seandainya memang dari pemain yang kita kemarin musim panas apa sih yang dirombak pemain depan nih kan, belum lini tengah, belum wingback, depan sama kiper diganti. tapi kiper tuh juga ini loh menurut gua once Senelamen kenapa ayo Ya, tahu benar. Bayindir Kita balik lagi. lagi ke Bayindir. Bayindir Nah, tapi benar.
Cuman gue juga counter lu, Gus. Gimana? Ini juga membuktikan ketika Shane Elements masuk, teriakan gue yang selama ini si badut ulang tahun ya, realitanya ketika udah back itu melihat bahwa gue bisa percaya sama kiper gue, Kiper. kita bisa bener-bener main. Back kita bisa bener-bener mendukung Casemiro. Kalau kemarin itu delete kawan-kawan, itu bingung. Gue mau backing Casemiro, apa gue mau backing Badut Onana nih? Jadi dua bingung nih. Nah begitu tapi delete. Lu kalau ingat game pertamanya Shane Elements, ketika dia mulai menyelamatkan tendangan-tendangan, berani ngambil crossing, lu lihat nggak? Delete itu berani langsung ninggalin dia. Dia oh iya, ninggalin lebih Shane Elements. Lu dan perhatikan sering loh. kita high pressing kita itu lebih jalan. Kenapa? Ya. Karena backnya ikut maju ke depan. Makanya kalau dulu kalau gue ingetin ya, dulu tuh kan sering kita komplain depan ke belakang itu di tengah itu tinggal tersisa 2. Bahkan pemain Fulham juga mengatakan gampang melewati Manchester United. Karena di tengah itu jadi benar-benar kosong. Ketika udah mau counter attack, back itu semua ngedukung Onananya aja, ngejagain. Nah sekarang Karena itu kalau back itu berani maju ke depan, kenapa? Karena yakin worst case scenario ya kebobolan, tapi Shane Elements pasti masih akan bisa melakukan sesuatu. Itu yang menurut gua jadi salah satu perubahan yang paling fantastis musim ini. Dan yang terlihat sekarang justru kalau menurut gua ya, justru lini belakang Manchester United nggak sih? Karena gol-gol yang di gawangnya Shane Elements itu sering sekali justru lini belakangnya yang nggak konsen lah, koordinasinya berantakan lah. Ya mudah-mudahan dia bisa konsisten ya, karena konsistensi penjaga gawang ini kan yang penting. Dan gue jadi ingat gue lupa di mana ya, apa di komentar gue terus punya ada yang berharap karena David De Gea ini kan ada kemungkinan dia Fiorentina degradasi ya tuh. Ada kemungkinan dia lagi di papan bawah kan Fiorentina ini. Kemungkinan David De Gea balik lagi ke comeback. Jadi dia kelarin masa baktinya di Manchester United gitu ya. Tapi kalau menurut gue justru juga buat apa sih, Mon? Malah buat menghambat Shane Elements nggak sih jadinya? Nggak usah lah kalau menurut gue. Karena satu, itu akan mengganggu posisinya Shane Elements. Yang kedua, ya kali De Gea mau jadi kiper kedua, kan nggak mungkin kan? Ya, kalau berarti kan pilihannya kan cuma Onana, Pet. Ya udah balikin De Gea dah. Dia katanya Fabrizio Romano balik loh musim panas ya kan. Langsung berubah. Balikin De Gea Mana lagi kocak ya? Kocak gua. Lu sempat baca nggak yang Onana nge-tweet tentang, bukan nge-tweet, dia ngomongin apa, diangkat sama media. Yang dia mengatakan bahwa perannya dia di sini sekarang ini dia membantu untuk angkat tim gini-gini. Seakan-akan lu tuh udah bos, lu main di Liga Turki, bos. Beda. Tapi di sisi lain Manchester United tuh sering kayak begini ya. Proses ganti kipernya nih kesulitan. Sulit. Ya, itu kan nggak bisa one go gitu loh. Dulu dari Schmeichel ke siapa? Van der Sar. Oh. Bartes lah tim. Ingat ya kita hampir semusim bertahan sama tim Howard tuh, aduh ampun. Tiap main deg-degan. Tim Howard men. Roy Carroll juga tim ini Howard lagi. Sama Roy Carroll ya. Itu tiap kali mereka main deg-degan. Apalagi tim Howard kan ada masalah sama matanya. Bukan mata, bos. Tim Howard itu ayan. Ya itulah. Makanya bayangin kalau dia lagi main tuh kan kayak gini. Maksud gue yang tadi dibilang Mas Gusti itu valid. Kita setiap kali pergantian dari kiper yang super ke kiper berikutnya yang menurut kita, wah ini kipernya MU nih. Ada itu susah banget gitu. Ada satu kejadian langka. Itu. Dari Van der Sar ke De Gea. Ya. Apa? Ya itu doang. Yang betul-betul dari Van der Sar ke De Gea. Jadi nggak. Tapi itu juga kalau kita ingat dulu di musim pertamanya De Gea itu juga yang dia dibilang kayak sosis, ingat nggak sama media Inggris. Terus si Andres Lingard itu sampai sama Sir Alex ganti bolak-balik ya kan. Anders Lingard ya kan. Sampai satu titik di mana kalau nggak salah pemain-pemain pada kumpul ngomong sama Sir Alex kan, nggak bisa diganti-gantiin gini lagi nih, kita kesulitan. Artinya memang ada proses gitu loh untuk kiper. Mudah-mudahan nih Shane Elements dia bisa ini ya. Karena ya namanya penjaga gawang menurut gua kalau 100% dia katakanlah tanpa error blunder, Van der Sar aja ada beberapa pertandingan seperti itu. Dan media ini kan juga memainin peran yang penting ya. Mudah-mudahan dia nggak bisa tahan lah. Penting sih menurut gua. Oke. Mas Gusti, yes. Sebelum kita nutup nih, udah seru banget kita ngobrol Mas Gusti dari tadi. Banyak boleh. insight yang didapat.
Sama-sama. Gue mau nanya terakhir kali, Mhm, menurut lu, sama harapan lu deh, mhm, kita ngelihat dengan segala problem yang bakal kita hadapi sampai mhm, bulan Januari, bahkan Februari, di bulan mhm, Januari akhir, ketika pemain-pemain tiga yang ke AFCON itu balik ke MU, kita bakalan lawan City dan Arsenal. mhm. Ini kan damage-nya bakal gede banget kalau nggak dipersiapkan dari sekarang. Ya, Menurut lo dan harapan lo di Februari United tuh bakalan survive nggak sih? Dan kemungkinan di akhir musim nanti kita bakalan mhm. berdiri di berapa? Kita akan Kalau ada gua di lihat, peringkat berapa? Menurut lo? kalau gua lihat jadwal ya, bulan Januari ini padat bener loh. Tanggal 4, tanggal Betul. 7, tanggal 10, Iya, iya, 3 iya. hari sekali kita main di awal Iya, Januari ya. betul, betul. Lalu setelahnya tanggal 17, tanggal 25 itu satu kali, tapi lawannya Hmm, City sama Arsenal. Masuk iya. ke bulan Februari, oke kita seminggu, lalu setelahnya ada yang 4 hari sekali bermain, Hmm. itu termasuk Belum kita lagi kalau kita menang lawan Brighton, FA Cup nambah lagi tuh. di FA ya. Februari termasuk misalnya kita jamu Ya. Tottenham Hotspur, kita akan balik jamu Crystal Palace juga, Sama belum lagi sesuatu Mas yang bisa Gusti, jadi sorry tadi Mas Gusti hmm, hmm, keputus. Belum hmm. lagi kalau misalnya kita menang lawan Brighton, nambah lagi tuh jadwal. Oh ya, di Iya, FA ya. Hmm. FA Cup. Buat gua Bang Raymond, kalau kita Hmm, bisa berada di posisi kita saat ini, kita hmm. berbicara bulan Februari Januari ya. Iya, 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 Buat iya. gua tuh penting banget, sudah bagus banget gitu loh. Maksud Hmm, gua begini, bukan hanya ke peringkat, tapi juga kita bisa menjaga selisih sama target kita sebenarnya ada di mana sih? Target kita iya, kayak Bang iya, Pet tadi iya. bilang kan, ya peringkat 6, 6 peringkat Hmm, 5 gitu ya, dua Ya, posisi ini. Gimana kita, mungkin kita nggak berada di peringkat 6, mungkin kita berada nggak di peringkat kelima, kita mungkin peringkat 7 atau mungkin peringkat 9, tapi kita bisa dengan menjaga apa ya, peluang itu tetap ada di tangan gitu loh Bang Remon, hmm. untuk terus Betul, bergulir ke betul. akhir musim. Nah, kalau Iya, iya, seandainya kan iya. Bang Remon tadi tanya ekspektasi gua ya kurang lebih ya, di akhir Hmm, musim Manchester United ada di mana? hmm, Ekspektasi gua ya sama seperti yang targetnya di peringkat 6 besar, karena hmm. ya itu tadi kita tadi sudah bahas panjang lebar gimana skuad seperti itulah ada di peringkat ke-15. Sorry Mas Gusti, ada sekitar 3 detik putus tadi, Oh, barusan. sorry. Ya, ya, Nah, sorry. Gue ulangi lagi. Jadi ya, ya. di samping ngelihat situasi skuad saat ini seperti apa, di mana masih banyak kekurangan, juga ada di Hmm, mana posisi kita musim lalu. Kita kan ada di peringkat hmm. ke-15. Iya. Ya, gua pikir mungkin agak sedikit gak sopan ya dari peringkat ke-15 terus langsung naik jadi peringkat kedua atau peringkat ketiga. Patrick doang yang bilang MU juara loh. kalau gua, Kalau juara gue gua seneng loh, kalau juara gue seneng. gini. Gua berani bilang kayak gitu karena gua ngelihat jadwal, ya. Mhm, Satu hal yang menguntungkan buat Manchester United musim ini adalah kita tidak ada main di Eropa, ya. mhm, Kan kali kita memang jadwal kita di Januari itu padat. mhm. Kita akan ketemu Man City dan kita akan bertemu Liverpool, Arsenal. Arsenal. Hmm. Tapi kalian juga harus lihat jadwal mereka. Oh Mereka ya. itu setelah bertemu dengan kita, mereka itu langsung ke Champions League, ya. Jadi itu mereka juga akan memikirkan yang kita balik lagi lihat nanti seperti apa posisi mereka di masing-masing Hmm. di Hmm. UCL nanti. Tapi itu udah knockout stage ya. Dan itu mereka sudah harus memikirkan. City kalau nggak salah mereka harus bertemu dengan Bodo Glimt. Arsenal mungkin lebih ringan lawannya di Champions League. Tapi sebelum bertemu kita, itu dua-dua tim, Arsenal ketemu Liverpool, City ketemu Chelsea. Lebih bahaya Jadi Chelsea itu ketemu Chelsea sebelum nggak sih? ketemu kita mereka main gede. Tapi lebih bahaya Makanya, City ketemu Chelsea Bang daripada yang Arsenal kayaknya. oh iya jelas, Arsenal mah by the time Desember selesai juga udah selesai. Nggak cuman, Wah, nggak cuman, wah, Oh. jahat sekali. gua gua Waduh. gua jujur gua bukan mau ngejek mereka. Gua cuman ngelihat posisinya MU untuk masuk Hmm. ke zona Eropa. Apa? Ya, Itu ya, ya. gua bilang bahwa sebelum ketemu kita nih, Arsenal sebelum ketemu kita, ketemu sama Liverpool dulu tanggal 9 Januari. Nah, Mhm. City sebelum ketemu kita justru ketemu Chelsea dulu. Chelsea. Jadi ya, dan setelah ketemu kita, mereka masing-masing ketemu Champions League. Yang artinya, lu mau mementingkan yang menang lawan kita, yang kita nanti Atau masih di di posisi 6, 7, 8, atau lu mau posisi lu bisa lanjut jauh ke Champions League kan gitu. Ditambah lagi lu kan udah kecapean nih.
lawan Chelsea, lawan Liverpool. Walaupun mungkin Arsenal nggak ada takut-takutnya lah ya, Liverpool sih kena Jadi 2 balik kali lagi ke kan. Mas Gusti. Iya, Menurut iya. Mas Gusti, terakhir kita bakal ada di posisi berapa? Ngelihat sekarang. Gua akan sangat happy kalau Manchester United bisa masuk zona zona Eropa sih, itu aja. Eropa. Cuman feeling gua ya, Bang Remon. Hmm. Uh, Kalau gua bikin tentuin satu posisi pastinya dari mana, wah gua kesulitan. Hmm. Tapi mungkin sekitar peringkat 5 sampai peringkat ke-8 sih. Chance untuk tergelincir itu juga ada. Artinya musim depan Ya, kita tanpa zona Eropa itu masih ada gitu loh. Dan Ya, itu ya, kemungkinannya ya. besar loh. Ya, Melihat ya. itu tadi kita sudah bahas ya, AFCON, Ya. situasi kedalaman squad ya kan. Terutama dua Dan itu semua penting juga banget. compete, apa semua Mm, tim nilainya mepet-mepet semuanya betul kan. sekali, betul ya, sekali, ya. betul sekali. Itu sih. Tapi gue yakin kita juara guys. Nah, apa 21 is coming? Ini. Bukan juara di hati gue. Oh, kirain. Itu loh angkat piala loh di belakangnya Bang Raymond itu loh. Ah, gimana sih Sorry kalau 500 yang itu juta angkat sih, piala? kalau itu yang di belakang Emon itu, Hmm. mereka itu bisa dapat Concacaf, Eropa aja udah bagus. Konkak. Kenapa jadi Concacaf? Tapi kalau gue tambahin sedikit ya, sedikit aja Ya, tentang silakan. Arne Slot. Arne Slot soalnya Arne Slot sebelumnya kan dia di Feyenoord, sebelumnya di Hmm. AZ Alkmaar. Dia, Hmm. gue ikutin bener perkembangan dia gitu ya. Hmm. Karena Hmm. di Hmm. era divisi gue dukung Feyenoord. Dia ini sebenarnya pelatih pintar. Dia he knows what he's doing, itu nomor satu. Hmm. Tapi nomor dua yang tidak kalah penting adalah dia bisa sukses di AZ Alkmaar dan juga di Feyenoord karena memang Hmm. manajemennya itu supported. Hmm. Jadi di situasi kayak begini, mungkin gua ngomong agak sedikit serius. Nah, Kalau Oke. seandainya dia bisa dapat backup yang jelas dari ya, manajer, karena ini lagi konsolidasi loh mereka. Mereka ya. banyak. Ini juga sekaligus proving atau membuktikan bahwa perombakan yang secara masif resikonya besar Yes. Hmm. Hmm. di Hmm. sebuah Hmm. squad gitu ya. Karena kan banyak sekali Ya, kita juga fans Manchester United, wah pengennya langsung buang ini datang ya, 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 sekaligus ya, gitu ya. ya. Jadi doing step by step itu juga menurut gua penting Penting. gitu ya, dengan Hmm. proses, Tapi dengan kesabaran. tapi Gus, Mhm. Sunderland berhasil tuh. Chelsea juga berhasil di zamannya Jose Mourinho. Tapi Iya. kan itu tadi mereka melakukan perombakan sekaligus ketika memang timnya atau manajemen klubnya sudah solid. They know Ya, what ya, ya. yang mereka Setuju, setuju, lakukan, setuju. supportnya juga sudah jelas gitu loh. Jadi ini Sevisi penting. lah ya. Betul. Dan yang gua Hmm. khawatirkan dari Arne Slot adalah ketika dia jelas bisa mendapatkan dukungan dari manajemen, artinya dia satu garis, ya nggak Hmm. butuh waktu lama sih. Bisa jadi musim depan mereka dengan skuad yang ada gitu ya, yang lebih dilengkapi lagi di bursa transfernya, gonna be something lagi musim depan. 500 juta lagi. 495. Oh, 495 juta lagi. Itu Kalau bisa nutupin utang 495 juta musim Indonesia ini, itu. kalau 495 juta musim ini mereka di posisi 10 saat ini, Oh, empat ratus sembilan puluh juta saya. musim depan Hmm. mereka posisi di zona degradasi. Oke. Mudah-mudahan Oke. yang datang model-model words semuanya. Alright. Oke, Oke guys, gitu aja kali ya. ya sekali lagi thank Ya. you banget Mas Gusti udah Sama-sama. ngasih insight untuk Mhm. MU dan secara overall di episode yang ini. Ntar nanti guys, kan udah kita janji ini Mas Gusti, kita bakal bawa lagi dia sekali lagi nanti. Tapi Yes, untuk yes, episode ini, yes. gua Patrick. Gue Raymond. Agak sadar juga ini Emon ya. Gua Patrick. Ya Apa sih? lama ya Emon ya. Gue tadi udah ngomong. Oh, udah. Dia aja yang Oke, nggak denger. gua Gusti Football United. Thank you for watching, Ada guys. Pak Prot, ada Ya. kameramen nasional, ada Minpor, kami Por Salam. Bye. Thank you, Bye. thank you.